Di sini baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Natawassal bil hubabah wal batulil mustatabah wan nabi thumma sahabah fa'asa da'wah mujabah. Kita bertawassul. Bertawassul artinya berdoa dengan kemuliaan orang-orang mulia sehingga doa kita menjadi mustajab. Wattakhidhu indallahil wasilah. Jadikanlah menuju kepada Allah kalian punya wasilah. Kalian punya pintu yang membuat Allah SWT berkenan menerima kalian, tidak karena melihat kalian, tapi melihat kepada orang yang kalian jadikan sebagai pintu pembuka rahmat ridha Allah SWT. Kita bertawassul tentu saja kepada baginda Nabi besar Muhammad, manusia paling tercinta di sisi Allah. Dan juga kita bertawassul kepada Al-Hubabah Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, istri baginda kita Nabi besar. Wal batulil mustatabah, dan bertawassul kepada Sayyidah Fatimatuz Zahra. Wan nabi thumma sahabah, Nabi Muhammad terutamanya, was sahabah, dan juga segenap para sahabat, fa'asa dakwah mujabah, dengan sebab mereka semua doa kita menjadi mustajab. Doa ini disusun, tawassul ini disusun adalah oleh para wali-walinya Allah SWT, oleh para ulama-ulama Allah SWT. Mereka bertawassul kepada dua perempuan hebat, paling tercinta, paling terdekat dengan baginda kita Nabi besar Muhammad. Al-Hubabah Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, dan juga putri kecintaan beliau Sayyidah Fatimatuz Zahra. Dua perempuan adalah dua dari 4 perempuan yang disebut oleh Nabi Muhammad sebagai ratu-ratunya surga. Ratu-ratunya surga. Nisaul Jannah arba'ah. Kata Nabi Muhammad, ratunya surga ada 4. Ya Rasul, secara berurutan sisi zaman, dari sisi waktunya, Nabi Muhammad sebutkan Asiyah bintu Muzahim. Asiyah anaknya Pak Muzahim, istrinya Pak Fir'aun. Yang kedua Maryam bint Imran. Maryam putrinya Pak Imran, ibunda dari Nabi Allah Isa alaihi salam. Dua untuk masa yang jauh berbeda-beda. Asiyah zamannya Nabi Musa, kemudian Maryam zamannya Nabi Allah Isa alaihi salam, kemudian dua perempuan sisanya ada pada zaman baginda kita Nabi besar Muhammad. Ibu dan anaknya, Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad. Sayyidah Fatimah putrinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini secara urut-urutan zaman. Tapi kalau dari sisi urut-urutan waktunya, kalau dari sisi urut-urutan kemuliaannya, maka kita semuanya tahu, ama tardain ya Fatimah, innaki sayyidah nisa ahlil jannah. Ama tardain ya Fatimah, innaki sayyidah nisa ahlil jannah.
Tidakkah kamu ridha wahai Fatimah? Sungguhnya Allah telah mengangkatmu, Allah telah menobatkanmu, Allah telah memilihmu sebagai pemimpin seluruh wanita-wanita surga. Sayyidah Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keduanya Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Saudariku sekalian yang saya muliakan, dua perempuan hebat, dua perempuan besar, yang bahkan laki-laki, para ulama bertawassul dengan keduanya. Kita bisa bayangkan, kalau para ulama-ulama kalangan laki-laki saja bertawassul dengan natawassal bil hubabah wal batulil mustatabah, bukankah kita sebagai kaum perempuan lebih erat lagi, lebih rekat lagi dalam seharusnya kita bertawassul dengan dua perempuan hebat ini dalam urusan kita sambungkan hati dengan dua perempuan hebat ini. Saudariku sekalian yang saya muliakan, saya ingat ada satu hari semasa saya pesantren di Daruz Zahra, Tarim, Hadramaut, Yaman, ada seorang santri laki-laki Darul Mustafa bertanya kepada guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid tentang cara agar hati bersih. Dia bilang, "Dullani ya Habib, tunjukkan kepada saya wahai Habib, kasih tahu kami ini gimana caranya bersihin hati." Habib Umar jawab pertanyaan laki-laki tersebut dengan mengatakan, "Sambungkan hatimu dengan Sayyidah Fatimah Zahra." Saya agak kaget dengar jawaban Habib Umar waktu itu karena yang bertanya adalah orang laki-laki. Habib Umar bilang, "Sambungkan hatimu dengan Sayyidah Fatimah Zahra." Habib kemudian ngasih keterangannya. Karena hati kalau di sana ada rasa cinta kepada Sayyidah Fatimah, hati tersebut mudah untuk dicintai oleh Nabi Muhammad. Orang yang di hatinya ada cinta kepada Sayyidah Fatimah Zahra, orang tersebut mudah untuk dicintai oleh Nabi besar Muhammad. Sama kayak kita akan lebih mudah sayang sama seseorang yang sayang sama anak kita. Bahkan lebih mudah kita sayang kepada orang tersebut daripada sama orang yang sayang sama kita. Kamu punya anak, ada orang baik banget sama anak kamu. Ada orang sayang banget sama anak kamu. Kamu lebih mudah untuk sayang kepadanya bahkan daripada seseorang yang sayang sama kamu. Demikian pula dengan Nabi besar Muhammad. Kalau di hati kita ada cinta kepada Sayyidah Fatimah Zahra, kita jadi dicintai oleh ayahnya Fatimah Zahra. Dan kalau sudah dicintai sama Nabi Muhammad, Allah akan mencintai orang tersebut. Dan salah satu pertanda Allah cinta kepada seorang hamba, hatinya dituruni rahmat, hatinya dituruni cinta, menjadikan hati orang tersebut menjadi mudah untuk bersih hatinya. Maka salah satu cara yang mudah untuk membuat hatimu, hatiku bersih adalah dengan hati kita merasakan cinta kepada putri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Sayyidah Fatimah Zahra. Kita sambungkan hati kita
dengan perempuan-perempuan solehah. Hati kita ngerti rasa sama perempuan-perempuan solehah. Bukankah yuhsyarul mar'u ma'aman ahab? Seseorang akan dikumpulkan di akhirat dengan yang dia cinta. Bukankah Nabi Muhammad mensabdakan anta ma'aman ahbabta? Kamu di akhirat nanti akan bersama dengan yang kamu cintai. Maka menurut saya tak ada yang lebih layak untuk kita cintai melainkan orang-orang yang telah dijaminkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda kita Nabi besar Muhammad, istri kesayangan beliau Sayyidah Khadijatul Kubra, putri kesayangan beliau Sayyidah Fatimah Zahra, pun juga perempuan-perempuan salehah lainnya, istri-istri maupun putri-putri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Sayyidah Aisyah Ridha, serta para istri-istri Nabi Muhammad yang lain dan putri-putri Nabi Muhammad, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ummu Kalthum, Sayyidah Ruqayyah. Kita cintai mereka yang salehah biar kita semoga ketularan jadi perempuan-perempuan soleh. Mana caranya Ustazah? Tak kenal, tak sayang. Nggak bisa cinta kalau kita nggak kenalin. Makanya kenalan, buruan, mumpung masih ada waktu. Ibu-ibu, saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita ini loh di atas muka bumi ini sering banget berusaha untuk kenal sama seseorang. Nanti kalau ada pemilihan kita kemudian cari tahu, kan orangnya tuh kayak gimana, siapa yang mau kita pilih, cari tahu. Saudaraku sekalian saya muliakan, kenapa gitu? Karena dia mau jadi pejabat di negeri kita misalnya, kita cari tahu seperti apa orangnya. Ketahuilah, pejabat paling pejabat di akhirat nanti bagindamu Nabi besar Muhammad. Pejabat paling pejabat bagimu sebagai perempuan adalah ratunya surga, Sayyidah Fatimah Zahra. Tidakkah kamu tertarik untuk mengenali mereka? Tidakkah kamu ingin untuk menjadi seseorang yang sangat dekat dengan Sayyidah Fatimah, sangat dekat dengan Sayyidah Khadijah, sehingga kelak di hari akhirat nanti sebagaimana kamu telah mengenali mereka di dunia, mereka pun kenal terhadapmu di akhirat nanti. Bagaimana kiranya jika kamu datang di hari akhirat sementara Sayyidah Khadijah kenal padamu? Bagaimana kiranya jika kamu datang di hari akhirat Sayyidah Fatimah kenal denganmu? Tidakkah kamu tahu perlakuan Allah kepada mereka tidak sama dengan perlakuan Allah kepada perempuan manapun? Diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari bahwa akan melewati jembatan Sirat, terdengar dulu panggilan kepada ahli mahsyar, ya ahli mahsyar ghuddu ru'usakum watruku absarakum fa inna Fatimah bintu Muhammad satamut. Wahai penghuni mahsyar, tundukkanlah kepala kalian. Tundukkan kepala kalian. Wahai penghuni mahsyar, tundukkan mata kalian. Kalian harus menunduk kepalanya, bahkan matanya. Jangan kalian angkat pandangan kalian. Kenapa ya Allah? Peristiwa besar apa yang akan terjadi ya Allah? Di atas muka bumi ini kita lihat. Kalau seorang pejabat lewat, mobil yang lain semua diberhentikan. Di akhirat nanti nggak terima kendaraan, saudariku sekalian. Mata orang dipaksa untuk menunduk pada hari tersebut. Penghormatan. Ada apa ya Allah? Fa inna Fatimah bintu Muhammad satamurru ala sirat. Karena Fatimah putri Nabi Muhammad akan melewati jembatan Sirat.
Fatimah akan menaiki jembatan, sementara semua orang dipaksa untuk menundukkan kepalanya. Kabar gembiranya, Bu, Dek, Nah, kabar gembiranya semoga tidak hanya menjadi kabar gembira untuk mereka-mereka, akan tetapi juga jadi kabar gembira buat kita sekalian. Kabar gembiranya wa warauha kaukabun azim. Di belakang Sayyidah Fatimah ada rombongan ikut berjalan. Fatimah ikut melewati jembatan Sirat di belakang Sayyidah Fatimah. Akankah itu menjadi kabar gembira untukku? Akankah karena hari itu kita menjadi orang-orang yang ada di belakang beliau? Akankah hari itu kamu ada di belakangnya? Ataukah kamu menjadi yang menundukkan kepala ketika beliau melewati jembatan, sementara hatimu penuh sesal? Mengapa waktu di dunia saya tidak mendekati perempuan agung itu? Kesempatannya tersisa di sisa hidupmu yang ada, sampai dengan ajal menjemputmu suatu hari nanti. Masih bisa didekati. Mereka ini perempuan-perempuan tinggi. Mereka ini perempuan-perempuan mulia. Sayyidah Khadijah mulia, Sayyidah Fatimah mulia, Sayyidah Aisyah mulia. Mereka adalah perempuan-perempuan di tempat yang sangat tertinggi. Ustazah, bagaimana mungkin kami menjadi orang-orang yang ada di belakang mereka perempuan-perempuan mulia itu? Betul, betul. Bagaimana mungkin kita yang seperti ini bisa ada, dikenali dan mengenali mereka? Saudaraku sekalian, kita nggak pantas untuk sampai pada mereka. Cuman bagusnya mereka adalah orang-orang dermawan yang tidak menolak cinta dari siapapun yang datang pada mereka. Kita tak pantas mendekati mereka, tapi mereka dengan kedermawanannya pantas mendekati kita. Nahnul kiram, faman atana qasidan na'la as-sa'adata indama yalqana. Kata Sayyidina Syekh Abu Bakar Ibn Salim, nahnul kiram, kami adalah orang-orang yang paling dermawan. Faman atana qasidan, maka siapa yang datang bersengaja kepada kami, siapa yang mendekati kami, siapa yang mencintai kami, nalas sa'adah, dia akan mendapatkan kebahagiaan indama yalqana, ketika suatu saat nanti berjumpa dengan kami. Kita tidak pantas meraih mereka, tapi mereka dengan kedermawanan mereka pantas untuk meraih kita. Maka yang perlu kita lakukan hanyalah mencinta dan mengikuti perlahan meskipun tertatih jalan kehidupan mereka. Sayyidah Fatimah menjaga dirinya. Sayyidah Fatimah sangat menjaga harga dirinya. Tidak suka melihat dan tidak suka dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Sayyidah Fatimah menjaga dirinya, bahkan hidup sampai matinya. Sayyidah Fatimah meninggal di waktu malam. Sebelum beliau meninggal, beliau sudah tahu beliau akan meninggal dunia. Karena Nabi Muhammad
beri pesan pada beliau, innaki ya Fatimah awal ahli baiti lahiqatan bi. Kamu wahai Fatimah akan menjadi keluargaku yang pertama menyusul aku. Sayyidah Fatimah udah siap-siap atas hal tersebut. Di malam Jumat di bulan Ramadan 6 bulan sesudah kewafatan Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah tahu itu akan menjadi malam beliau berpulang kepada Allah, berjumpa dengan ayahandanya baginda Nabi besar Muhammad. Beberapa bulan sebelum kewafatan beliau berpesan, beliau berdiskusi pada seorang perempuan bernama Asma bintu Umais, mantan istrinya atau mendiang dari seorang laki-laki bernama Ja'far bin Abi Thalib, sepupu baginda kita Nabi besar Muhammad. Asma, saya kepengen banget kalau saya meninggal dunia nanti tuh ada tutupnya gitu. Biar orang-orang yang ikut bawa jenazah saya nggak tahu saya ini gemuk atau kurus. Biar orang-orang yang bawa jenazah saya tahu. Jangan sampai mereka tahu saya ini tinggi atau pendek. Bukan hanya hidup, beliau berusaha menjaga dirinya untuk tidak terlihat di hadapan laki-laki yang bukan mahram sampai meninggal dunia. Beliau nggak mau badannya dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, padahal laki-laki yang bukan mahramnya adalah para sahabat-sahabat ayahandanya. Laki-laki soleh yang hatinya terjaga. Laki-laki yang Allah berkata tentang mereka radhiyallahu anhum wa ardahum. Allah ridha kepada mereka. Segitunya Sayyidah Fatimah menjaga dirinya. Gimana caranya Asma? Biar saya kalau meninggal dunia tuh jenazah saya nggak kelihatan gitu. Waktu itu belum ada tuh keranda. Justru awal kali adanya keranda adalah dari Sayyidah Fatimah Zahra. Kata Asma, saya pernah lihat orang-orang di Habasyah, karena beliau memang dulunya hijrah bersama dengan suaminya Ja'far bin Abi Thalib ke Habasyah. Ada beberapa orang tuh kalau mulia, raja-raja gitu, kalau meninggal mereka dipakein kayu di atasnya. Kamu ingat modelannya? Asma ingat. Boleh nggak kamu kasih tahu sama saudaramu untuk bikinkan yang seperti itu kepada tukang kayu buat saya? Lebih ya Sayyidah, lebih. Karenanya orang pertama yang meninggal dunia dipakaikan keranda adalah Sayyidah Fatimah Zahra. Jaga diri. Para istri yang kepengen di akhirat nanti pantas untuk ada di belakang Nabi Muhammad. Tutup hatimu dari laki-laki yang bukan suamimu. Bakadena hatimu. Tutup dari yang bukan mahrammu. Hatimu tutup dari yang bukan suamimu. Jaga hatimu. Jangan sampai kamu berpikir, alah suami saya nggak tahu ini, atau alah suami saya juga suka main perempuan. Dia perhatian kepada perempuan yang bukan istrinya. Saya juga mau perhatian kepada laki-laki yang bukan suami saya. Kak, masalahnya bukan untuk sekedar balas dendam. Masalahnya bukan untuk sekedar membuktikan kepada dirimu bahwa kamu masih layak disayang oleh seorang laki-laki, bukan. Masalahnya ada pada hari hisab. Hari itu masalahnya ada pada di saat Sayyidah Fatimah lewat di atas jembatan. Apakah kamu menjadi seseorang yang layak ada di belakangnya? Masalahnya harga dirimu, nilaimu. Masa
hanya karena mendapatkan transferan dari seorang laki-laki yang bukan suamimu. Kamu begitu mudah berbagi rasa kepada laki-laki tersebut. Tidakkah kamu malu Allah melihatmu? Tidakkah kamu malu Nabi Muhammad mengetahui keadaanmu? Tidakkah kamu takut kesempatanmu untuk berada di belakang wanita solehah hari itu menjadi tertutup karena kamu sendiri yang menutupkan pintu untuk hal itu? Jagalah dirimu, kamu lebih berharga daripada itu. Tapi suami saya berselingkuh, Ustazah. Biarkan dia, kamu jangan. Tapi suami saya main perempuan lain, Ustazah. Biarkan dia, kamu jangan. Sebab urusan akhirat adalah permasalahanmu sendiri, Kak. Urusan akhirat adalah permasalahanmu sendiri, Dek. Kamu sendiri yang akan dihisab di hari akhirat nanti. Kamu tidak bisa menyalahkan suamimu hari itu. Pilihan ada pada dirimu sendiri. Jadilah perempuan berkelas. Jadilah perempuan berkelas. Punya harga diri untuk tidak menjualkan rasa dirinya. Kecuali kepada yang telah dihalalkan oleh Allah padanya. Ikutlah di belakang Sayyidah Fatimah, perempuan yang paling pandai menjaga dirinya. Innaha sawamah qawamah, ahli tahajud di waktu malam, ahli puasa di waktu siang. Saya miskin, Ustazah. Kusampaikan padamu, Sayyidah Fatimah lebih miskin darimu. Kuceritakan padamu betapa Sayyidah Fatimah lebih miskin darimu. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari meriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Umar, saya kelaparan hari itu, keluar dari rumah di waktu siang. Mau minta sama orang gak enak. Jadi udah aja jalan, nyari-nyari rezeki. Ketemu sama Sayyidina Abu Bakar. Makhrajaka minal bait ya Umar. Kata Sayyidina Abu Bakar, apa yang membuatmu keluar dari rumah di tengah terik matahari sebegini panasnya, wahai Umar? Makhrajani minal baiti lal ju' ya Abu Bakar. Saya enggak keluar dari rumah kecuali karena lapar yang sangat amat, wahai Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, sungguh demi Allah, makhrajani minal baiti illa bimithli ma akhrajak. Saya enggak keluar dari rumah kecuali karena rasa yang sama juga. Sekarang berduaan mereka lapar, berjumpalah keduanya dengan Nabi Muhammad. Makhrajakuma minal bait ya Abu Bakar wa ya Umar. Apa yang membuat kalian berdua keluar dari rumah, wahai Abu Bakar, wahai Umar? Ya Rasulullah, makhrajana minal baiti lal ju'. Kami enggak keluar rumah kecuali karena lapar yang amat sangat, wahai Rasul. Nabi Muhammad bilang, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya wa ma akhrajana minal baiti illa bimithli ma akhrajakuma. Saya hari ini, siang ini juga keluar dari rumah karena rasa yang sama dengan kalian. Yuk kita pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Mereka bertiga datang ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub menyambut ketiganya dengan penuh rasa sukacita, menyembelihkan 1 ekor kambing kecil untuk mereka bertiga. Ketika makanan telah terhidang, Nabi Muhammad minta didatangkan 1 tempat kosong, 1 wadah. Nabi memunguti beberapa daging tersebut, potongan daging itu. Kemudian berkata kepada Abu Ayyub,
Lau arsaltaha ila bait binti Fatimah ya Aba Ayyub. Kalau kamu boleh, tolong kirimkan daging ini ke rumah putriku Fatimah, wahai Abu Ayyub. Abu Ayyub berkata, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul, aku akan segera mengirimkannya. Nabi kemudian berkata, fa innahu sayakunu awwala ta'amin dakhala fi jawfiha ba'da 3 ayyam. Dan itu akan menjadi makanan pertama yang masuk ke dalam perut putriku Fatimah sesudah 3 hari 3 malam. Tidak masuk makanan apapun ke dalam perut putriku Fatimah. Siapapun dari kamu yang merasa atau menganggap dirimu miskin, pernahkah berlalu 1 hari saja tanpa masuk makanan apa-apa ke dalam perutmu? Pernahkah? Putri Nabi Muhammad melakukannya. Putri Nabi Muhammad melakukannya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, akan tetapi jangan kamu katakan bahwasanya mereka miskin karena memang keadaan yang mengharuskan mereka seperti itu. Gak begitu. Inna ju'a alan nabi ikhtiyara, seperti yang diucapkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha ketika beliau menceritakan, marrat alaina hilal fahilal falam yuqad ala matbakhina nar. Berlalu 1 bulan, kemudian datang bulan berikutnya, kemudian datang bulan berikutnya. 3 bulan berturut-turut dapur kami tidak pernah mengepul asap. Fa'ala madza tataqaddunu tata'ashun, dengan apa kalian makan siang dan makan malam? Bahkan gak bertanya tentang sarapan. Saya pernah tanya kepada Hubabah Ummu Salim, Hubabah Nur, kenapa gak ada sarapan yang mereka tanyakan, wahai Hubabah? Hubabah tersenyum kemudian mengatakan, tahukah kamu Halimah, sarapan itu adalah bid'ah pertama dalam Islam. Para sahabat gak pernah kenal sarapan. Hanya ghoda dan asya aja. Segitunya 3 bulan berturut-turut dapur keluarga Nabi tidak pernah mengepul asap. Dengan apa kalian makan siang dan makan malam? Sayyidah Aisyah mengatakan, kami makan siang dan makan malam hanya dengan kurma dan air putih saja. Sekali lagi, mereka miskin bukan karena paksaan keadaan. Walakin inna ju'a alan nabi ikhtiyara. Sesungguhnya laparnya keluarga Nabi Muhammad adalah pilihan hidup yang mereka pilih untuk diri mereka sendiri. Kenapa? Agar mereka kenyang di akhirat nanti. Mereka menunda kesenangan untuk saat akhirat nanti. Mereka tunda kebahagiaan untuk saat akhirat nanti. Mereka tunda sukacita mereka untuk saat akhirat nanti. Saudariku sekalian yang saya muliakan, maka mari menjadi seorang perempuan dengan hati yang menunduk dalam. Hidupmu di dunia tak seberapa lama waktunya. Kita sudah akan bergerak menuju kematian kita sendiri. Akankah surga sebagai tempat kembali terakhirmu? Ataukah na'udzubillah murka Allah subhanahu wa ta'ala? Na'udzubillah. Na'udzubillah. Semoga Allah jadikan kematian kita husnul khatimah. Semoga Allah jadikan kehidupan kita di akhirat nanti dalam keadaan yang baik insya Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kita ikuti langkah kehidupan mereka. Setapak demi setapak, gak apa-apa. Hidup tuh gak apa-apa. Kalau ada susah-susahnya gak apa-apa. Perempuan-perempuan solehah itu juga hidup banyak susahnya kok.
Hidup dibenci orang, dihujat orang, nggak apa-apa. Selagi kamu baik-baik saja. Selagi kamu tidak menjadi penyebab hujatan-hujatan orang kepadamu. Selagi kamu berada di jalan yang benar, maka nggak apa-apa. Hidup dibenci orang, nggak apa-apa. Sayyidah Khadijah dulu hidup penuh dengan hujatan orang-orang kafir Quraisy kepadanya. Saudariku sekalian, nggak apa-apa. Hidup ditinggalkan oleh orang yang kamu cinta, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apapun yang terjadi di kehidupan di dunia ini, kamu masih baik-baik saja. Selagi kamu tetap berada di jalan yang benar. Selagi kamu tetap mengikuti jalannya perempuan-perempuan solehah di atas kita ini. Kita ikuti langkah kehidupan Sayyidah Fatimah. Kita ikuti langkah kehidupan Sayyidah Khadijah. Tak cukup waktu menceritakan kemuliaan-kemuliaan mereka. Saya hanya ingin kita, terutama para istri. Para istri, ikut Sayyidah Khadijah dalam hal taat kepada suami. Sayyidah Khadijah, para ahli sejarah hanya bisa menyampaikan satu ucapan mengenai beliau. Kata mereka, innaha maqala la qattu inda zawjiha. Sesungguhnya Sayyidah Khadijah tidak pernah berkata tidak kepada suaminya. Perempuan solehah ini tidak pernah berkata tidak kepada suaminya. Yo, tiap kali kamu lagi kesel-kesel sama suami, inget-ingetin Sayyidah Khadijah. Ustazah, tapi kan suaminya Sayyidah Khadijah Nabi Muhammad. Suami saya lebih miripan Abu Jahal. Bu, tapi kan suami kamu juga enggak Fir'aun amat ya. Fir'aun tuh istrinya solehah loh. Asiyah bintu Muzahim. Masya Allah. Kalau saya pikir-pikirin, urusan suami istri ini bukan tergantung. Urusan istri gak tergantung siapa suaminya. Perempuan yang solehah akan memuliakan suaminya. Siapapun suaminya. Perempuan yang hina akan selalu menghina suaminya. Dan merendahkan suaminya. Siapapun suaminya. Sebab kita nih hanya akan dihisab Allah atas perlakuan kita kepada suami kita. Tenang bu, suamimu berbuat apapun kepadamu atau kepada yang lain, tidak akan jadi pertanyaanmu di dalam alam kubur nanti. Bahkan suamimu gak sholat, kamu gak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT atas hal itu. Enggak. Gak ada. Gak ada. Maka tetaplah menjadi istri yang soleh. Ustazah, saya kalau bangunin suami saya susah banget dah Ustazah. Kalau pagi, subuh tuh Ustazah. Tapi saya takut aja dia gak kedapatan waktu subuh. Jadi saya ngomel Ustazah. Gimana menurut Ustazah kalau saya guyur aja pakai air? Suamimu gak sholat, kamu gak dosa. Kamu guyur suamimu, dia marah, kamu dosa. Ngapain? Kamu ngerjain sesuatu yang gak akan jadi pertanyaanmu di akhirat nanti dengan melakukan sesuatu yang akan jadi hisabanmu di akhirat nanti. Kalau kamu memang sayang sama dia, doakan. Doakan. Ya Allah, Rabbi ij'alni muqimis salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal. Ya Allah, jadikanlah saya dan seluruh keluarga saya sebagai orang-orang yang mampu menjaga salat-salat kami. Doakan suami.
Gak usah diguyur, gak usah dimarah-marahin. Tidur terus, sholat ditinggal. Kamu nih bener-bener gak kayak orang. Kalau tidur kayak sapi. Bu, kalau dia sapi kan kamu istrinya. Istri sapi. Saudariku sekalian yang saya muliakan, yuk belajar buat jadi orang-orang solehah. Insya dari Sayyidah Fatimah kita belajar menjadi perempuan yang punya harga diri. Dari Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Khadijah kita belajar menjadi perempuan-perempuan yang sabar atas segala ujian-ujian yang datang dalam kehidupan. Dan dari Sayyidah Khadijah pula kita belajar untuk menjadi seorang istri yang solehah. Seorang istri yang insya Allah seperti katanya Nabi Muhammad, ayyuma imra'atin salat fardaha, samat syahraha, wa ta'at zawjaha, faltudkhulil jannah min ayyi babin sya'at. Kalau ada seorang perempuan, sholatnya bagus, puasanya bagus, dan dia taat kepada suaminya. Gak punya puasa sunnah, gak punya sholat sunnah, tapi dia punya ibadah satu lagi, yaitu taat kepada suaminya. Menyenangkan suaminya. Suaminya ridho kepadanya, sayang padanya. Faltadkhulil jannah min ayyi babin sya'at. Kelak di hari akhirat, boleh masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Terakhir, saya mau ajarin teman-teman saudaraku sekalian, cobain untuk lebih tersambungkannya hati dengan perempuan solehah ini. Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, cobain amalin. Tiap habis sholat, begitu habis selesai, salam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan surat Fatihah, kamu khususkan, boleh buat Sayyidah Khadijah, boleh buat Sayyidah Fatimah. Kamu khususkan. Siapa yang menurutmu hati kamu paling tersambungkan dengannya? Silahkan. Yang kepengen lebih sabar, yang kepengen lebih patuh, yang kepengen lebih khusyuk, silahkan kirimkan Fatihah kepada Sayyidah Khadijah. Yang kepengen jadi perempuan yang lebih pandai menjaga diri, kepengen menjadi perempuan dengan rasa cinta yang sangat tinggi kepada Allah dan Rasulnya, jadi perempuan yang berakhlak mulia, ahli ibadah, silahkan kirimkan Fatihah kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Keduanya memiliki akhlak-akhlak yang luar biasa tingginya. Begitu salam sholat, segera sebelum kamu membaca zikir-zikir yang lain, baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Annallaha yaghfir laha wa yarhamha wa yu'li darajatiha fil jannah. Wa yanfa'una barakatiha wa asrariha wa anwariha wa ulumiha wa nafahatiha fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Seperti itu. Ustazah panjang banget gak hafal. Udah deh. Fatihah ila Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Al-Fatihah. Itu ingat. Yang pertama tadi ingat. Atau kamu kirimkan Fatihah kepada Sayyidah Fatimah bintun Nabi. Fatihah iluru Sayyidah Fatimah Zahra. Usuliha wa furu'iha. Annallaha yaghfir laha wa yarhamha. Wa yu'li darajatiha fil jannah. Wa yanfa'una barakatiha wa asrariha wa anwariha wa ulumiha wa nafahatiha. Fiddin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Begitu ingat? Ya. Langsung setiap habis selesai salam dari sholat fardu. Insya. Buat apa Ustazah? Buat hatimu biar tersambung dengan wanita solehah itu. Kamu liatin. Ntar kalau sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun kamu istiqomah jalanin, kamu liatin.
pelan-pelan. Yang asalnya suka ngomel-ngomel sama suami. Banyak nih di sini nih. Muka-muka tukang ngomel. Liatin. Nanti pelan-pelan mulai berkurang ngomelnya. Jadi lebih sabar. Jadi lebih tenang. Yang suka marah-marahin anak, yang suka gak sabar ngadepin anak, cobain. Tiap habis selesai salam sholat fardu, kirimkan Fatihah. Untuk Sayyidah Fatimatuz Zahra atau untuk Sayyidah Khadijatul Kubra dan liatin. Setahun, 2 tahun, kamu akan lihat. Hatimu jadi lebih sabar ngadepin anak. Lebih sayang. Apapun permasalahanmu dalam kehidupan, cobain. Tiap habis selesai salam sholat, baca suratul Fatihah kepada Sayyidah Fatimah atau kepada Sayyidah Khadijah. Saya ijazahkan ini kepada semua teman-teman yang hadir di sini. Silahkan bilang qabiltul ijazah. Yuk kita baca suratul Fatihahnya. Kita khususkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk Sayyidah Khadijatul Kubra dan juga untuk Sayyidah Fatimatuz Zahra. Anallahu yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم بحق الفاتحة بحرمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير، تؤمن لنا معاملة أهل الخير، تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير، إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. Ini hari Ahad, betul ya? Tahu nggak teman-teman? Kalau kamu mau buka toko, mau awal masuk rumah, pilihlah hari Ahad. Kenapa gitu? Hari Ahad tuh hari pertama. Ahad, wahid, hari pertama. Apa-apaan kalau dimulai hari pertama, insya Allah jadinya langgeng. Insya Allah jadinya bagus. Nih kita pada hari Ahad, kita mau buka pintu hubungan antara kita dengan Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Kita mau buka pintu hubungan antara kita dengan Sayyidah Fatimatuz Zahra. Kita mau minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkenan untuk membuka pintu hati kita. Semoga Allah berkenan untuk memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Semoga Allah berkenan untuk menjadikan kita wanita-wanita yang salehah, sebagaimana Allah telah menjadikan wanita-wanita salehah yang begitu agungnya telah berlalu dari kita, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah. Dan minta pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma bihaqqil Fatihah, bikaramatil Fatihah, barakatil Fatihah. Allahumma bihaqqi hadzal majlis. Allahumma bihaqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqqi Sayyidah Khadijatul Kubra wa Fatimatuz Zahra. Taftah lana abwabal khair. Tu'amilana muamalata ahlal khair. Takfina min jamil fitan wal mihan ubus wa dair. Innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din. Wa barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizki, wa taubatan qabla al maut, wa syahadatan inda al maut, wa maghfiratan ba'da al maut,
وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب وجوازا على الصراط ونصيبا من الجنة ومرافقة بالنبي وآل النبي. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم عافنا من بلائك وأوزعنا شكر نعمائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. Ya Allah, pandanglah yang hadir